Teman-teman semua, oke, kita cek yang di Zoom. Pandu bisa open screen-nya dulu. Kameranya bisa dinyalakan. Pandu. Halo Bandung, Pandu. Oke, suaranya kecil ya. Cek. Kita lanjutin materi minggu lalu. Jadi minggu lalu kita bahasnya tentang muatan listrik, benar? Masih ada yang ingat interaksi antara dua muatan itu dikajinya pakai gaya apa? Gaya elektrostatis. Untuk menghitung besar gaya elektrostatis pakai hukum Newton. Oke. Karena kita kemarin fokusnya itu hanya menghitung interaksi dari muatannya, hari ini kita akan menghitung seberapa kuat atau seberapa besar medan listrik dari muatan tersebut. Jadi kita akan bahas medan listrik. Oke, kemarin kita sempat gambar kalau misalnya muatan listrik positif maupun negatif, mereka bisa berdiri sendiri-sendiri. Muatan positif itu arah muatannya keluar. Jadi secara tidak langsung, kalau misalnya muatan positif ini taruh di sebuah kotak, di dalam kotak, di sekitar kotaknya ini, di sini tersebar suatu kuat medan, ya. Kuat medan listrik kita notasikan simbolnya sebagai E. Nah, medan listrik ini kita akan menghitungnya interaksi dari suatu muatan. Ini biasanya muatan positif. Ini disebut sebagai muatan sumbernya. Maka kita akan butuh suatu muatan uji. Muatan uji. Muatan uji ini biasanya dari segi visualnya ukurannya akan lebih kecil daripada muatan sumbernya, karena muatan uji ini fungsinya untuk menghitung kuat medan dari muatan sumber, sehingga supaya muatan uji ini nggak akan mempengaruhi besarnya medan listrik dari si muatan sumber. Kemudian muatan uji ini sama muatan sumber dipisahkan sejauh R. Oke? Nah, karena kemarin kita belajar elektrostatis bahwa interaksi antara dua muatan itu dikaji dengan hukum Newton, berarti medan listrik ini bisa kita hitung dengan besarnya gaya elektrostatis dari dua muatan dengan muatan uji. Ini untuk persamaan yang pertama. Medan listrik ini adalah besaran vektor, berarti selain dia punya nilai, dia juga punya arah. Nah, penentuan arah dari medan listrik ini disesuaikan dengan jenis muatannya. Misalnya jenis muatan positif, berarti si positif ini dia akan keluar dari muatan, berarti secara tidak langsung dia akan arahnya menjauh dari muatan sumbernya. Oke, jadi misalnya di sini ada muatan positif, muatan sumber diletakkan di sebelah kanan. Oke, lihat arahnya menjauh dari muatan sumber. Misalnya ini adalah QA. Kita diminta untuk mencari arah dari medan listrik si A. Karena si medan muatan ujinya diletakkan di sebelah kanan, otomatis muatan positifnya ini akan arahnya ke kanan. Ini adalah arah dari A. Jadi ke kanan. Sesuai sama koordinat kartesian. Kalau ke kanan adalah positif. Beda case-nya kalau misalnya ini ada muatan uji, muatan sumbernya misalnya di sebelah sini. Oke? Kalau misal diminta untuk mencari
dikali arah dari medan listrik si A, berarti arahnya ke kiri. Kenapa? Karena arahnya kalau muatan positif itu menjauh dari muatan sumber. Berarti ini A-nya ke kiri atau negatif. Jadi secara tidak langsung ini arah dari muatannya itu bergantung juga di mana letak dari muatan ujinya. Kemudian kalau misalnya jenis muatannya negatif. Nah, muatan negatif itu arahnya akan menuju si muatan sumber. Seperti ini ya, berarti arah menuju muatan sumber. Kalau misalnya di sini ada muatan negatif sebagai QA, kemudian muatan ujinya misalnya di sebelah kanan, lihat arahnya menuju ke muatan sumber, berarti arah dari medan listriknya akan menuju ke QA. Dari secara koordinat kartesian dia ke kiri atau negatif. Case-nya beda kalau di sini ada muatan uji P, kemudian di sini ada muatan sumbernya negatif. Nah, arahnya menuju ke muatan sumber, berarti EA-nya ke kanan atau positif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, aman. Nah, dari sini simbol dari medan listrik tadi E bisa kita hitung interaksi dari dua muatan atau pakai hukum kolom dibagi terhadap muatan uji. Dari persamaan pertama kita bisa leburkan ke persamaan yang kedua, ya. Persamaan 1 ke persamaan 2 dengan F itu adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Ini kan kemarin untuk interaksi dua muatan atau gaya elektrostatis, benar? Ini F-nya kita ganti ke sini. Jadi E yang semulanya adalah F per QG, kita ubah F-nya menjadi F yang di atas. Berarti E adalah K Q1 Q2 per R kuadrat per QG. Ini kan ya. Nah, karena interaksi Q1 sama Q2 ini kan menandakan dua muatan. Nah, kita ngajinya adalah muatan sumber sama muatan uji, ya kan? Berarti Q1-nya misalnya Q sumber, Q2-nya misalnya Q uji. Oke, jadi kita masukkan kembali. Jadi K adalah Q sumbernya dikali Q uji dibagi R kuadrat per Q uji. Tidak mudah sekarang. Oke, kemudian ini kita sederhanakan nilai Q ujinya. Belum kok mantap hilang. Oke, jadi E adalah K Q sumber Q uji per R kuadrat dikali 1 per Q uji. Bisa dicoret sehingga nilai E atau medan listrik adalah K dikali Q per R kuadrat. Ini persamaan kedua yang akan kita pakai. Dengan E adalah simbol dari medan listrik, satuannya Newton per kolom. Kemudian K adalah konstanta kolom tetapan, Q adalah muatan listrik, R-nya adalah jarak. Jadi ada dua persamaan yang akan kita pakai untuk menghitung si medan listrik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Oke, nggak ada. Nah, pertanyaannya sekarang seperti ini. Ini kan kita menghitung medan listrik, misalnya case-nya di muatan sumber positif, di sekitar sini ada kuat medannya. Dimana kalau case-nya ada banyak banget
muatan sumber. Contohnya seperti ini. Nah, gambarnya mana ya? Nah, ini ada Q1, muatan uji, kemudian ada Q2. Nah, misalnya kalau case-nya ada dua seperti ini, cara menghitungnya sama seperti kita menghitung kemarin total daya kolom, kita pakai namanya resultan kuat medan. Ya, berarti resultan dari medan listrik. Jadi kalau misalnya ada Q1, Q2, berarti kalian diminta untuk mencari medan listrik di Q1 ditambah medan listrik di Q2. Itu sebutannya sebagai resultan kuat medan. Oke? Jadi kalau misalnya nanti ada 3, juga berarti E1 ditambah E2 ditambah E3 sampai E ke N. Itu jumlahnya berapa. Nah, ingat kalau misalnya positif dan negatif dari muatan itu hanya menunjukkan jenis muatannya apa, belum arahnya. Arahnya kita tetap pakai ini. Kalau positif, dia menjauh dari muatan sumber. Kalau negatif, dia menuju ke muatan sumber. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke, kita ke contoh soalnya coba. Yang pertama, oke, biasanya kalau misalnya ini case nomor 1, kalian tidak diinstruksikan menggambar muatan sumbernya itu letaknya di sebelah mana. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, kalian bisa gambar muatan sumbernya letaknya di sebelah kanan. Jadi ini ada Q, jenisnya positif, misalnya ini QA dengan R, ini muatan sumbernya misalnya P, jaraknya 1 meter. Kemudian diminta untuk mencari medan listriknya. QA-nya senilai 20. R-nya 1 meter. Ingat kalau misalnya dia belum meter, kalian harus ubah dulu ke meter. Misalnya dia 20 cm, ya berarti 20 kali 10 pangkat 2 gitu. K E K QA per R kuadrat. 9 dikali 10 pangkat 9 untuk nilai K. QA-nya 20, jangan lupa dia satuannya kolom, berarti ini harus dikali 10 pangkat berapa? Min 6 per R kuadrat, berarti 1 kuadrat. Jadi E-nya adalah 180 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Nah, ini adalah nilainya. Nah, karena kita menggambarnya muatan sumbernya ada di sebelah kiri, muatan ujinya di sebelah kanan, kita kaji arahnya sekarang. Kalau posisinya seperti ini, muatan positif dia itu akan menjauh, berarti otomatis akan jauh. Jauhnya kemana? Menuju ke muatan uji. Ini adalah A-nya. Secara kartesian ini berarti arahnya ke kanan, berarti nilai E adalah positif 180 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Boleh menuliskannya seperti ini, ada tanda positifnya, atau 180 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom ke kanan. Ini ya. Case-nya akan beda kalau misalnya instruksinya muatan ujinya ada di sebelah kiri. Ini R-nya 1 meter. Ini muatan sumbernya di sebelah kanan. Nah, untuk besar nilainya pasti akan sama, tetap 180 kali 10 pangkat 3, arahnya yang beda. Kalau seperti ini berarti dia arahnya akan ke kiri. Ini adalah nilai E A-nya ke kiri, berarti negatif 180 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom, atau 180 10 pangkat 3 Newton per kolom ke kiri. Oke, sampai sini aman? Aman. Oke, kita coba nomor 2. Nanti nomor 3 sama nomor 4 kalian yang ngerjain. Calculate magnitude. Nah, di sini ada 2 titik. Ada 4 dan min 3,2. Berarti otomatis satunya adalah positif,
satunya negatif. Misalnya di sini QA-nya adalah 4 min kolom, berarti 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian QB min 3,2, berarti min 3,2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ingat, minnya ini hanya nandain dia itu jenis muatannya negatif. Oke, mereka dipisahkan sejauh 4 cm. Berarti totalnya ini 4 cm. Oke. Poinnya atau muatan ujinya ada di tengahnya. Ini P. Berarti ini katakanlah QA ke P, RAP berarti 2 cm, RPB berarti 2 cm. Kita ubah mereka semua ke dalam meter. Berarti RAP adalah 2 kali 10 pangkat min 2 meter, RPB 2 kali 10 pangkat min 2 meter juga. Nah, ini berarti kan bentuknya adalah resultan. Ini ganti spidol dulu, kayaknya makin nggak kelihatan. Oke, berarti E total adalah EA ditambah EB. Tapi kita belum tahu nanti arahnya seperti apa. Jadi kita hitung masing-masing dulu. EA mencari medan listrik di muatan A, berarti K QA per RAP kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, QA-nya 4 kali 10 pangkat min 6, RAP-nya 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi EA 9 kali 4 36 kali 10 pangkat 3. 2 kuadrat ada 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi EA-nya adalah 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Kita kaji arahnya EA. Plat medan listrik di A. Karena dia positif, berarti dia akan menjauh, jadi menuju ke P. Berarti ini E A-nya, arahnya ke kanan. Berarti EA positif 9 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sekarang yang EB, lakukan hal yang sama perhitungannya, cuma beda di muatannya. K QB per RPB kuadrat 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 3,2 10 pangkat 6, R-nya 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. 9 kali 3,2 berapa? 28,8 10 pangkat 3 per 4 kali 10 pangkat min 4. 28,8 dibagi 4 7,2 Newton per kolom. Oke, kita lihat sekarang arahnya. Muatan B itu dia negatif, berarti akan menuju ke dirinya sendiri. Berarti EB, berarti EB-nya adalah positif 7,2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi kalau misalnya ditanya resultannya, karena mereka sama-sama positif, berarti kalian bisa langsung total aja. Totalnya adalah positif 9 10 pangkat 7 ditambah positif 7,2 dikali 10 pangkat 7. Jadi totalnya adalah 16,2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Positif berarti dia ke kanan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman atau ada yang mau diklarifikasi dulu?
Ya yang ini misalnya yang 3,2 itu kenapa jadi plus itu timbul itu? Oh enggak, minusnya ini jenis muatannya aja. Oh. Jenis muatan. Makanya Miss di sini tulisnya dia muatannya negatif. Tapi untuk perhitungannya nggak perlu. Ini sebenarnya kan, hai. Ini kan 4 sama Miss 3,2. 4 ini kan nggak ada tanda apapun di depannya. Ini kita sebenarnya plus. Jadi makanya muatannya positif. Nah, min 3,2 ini negatif, bukan nilainya negatif 3,2, tapi jenis muatannya itu elektron 3,2. Jadi waktu kamu lakuin perhitungan, nggak perlu dimasukin tanda negatif atau positifnya. Oke, kalau sudah boleh catat dulu. Terus ada nomor 3 sama nomor 4. Kita tunggu siapa 2 orang yang beruntung maju hari ini ya. Nanti kita spin, kita kecualikan 3 orang yang sudah maju minggu kemarin. Jangan lupa attendance ya. Tak bisa, Miss. Gak bisa ya? Tak Ini bisa. Pandu kemana ya, Pandu ya? Kok tidak respon? Belum Miss, sampai Miss. Oh iya, kaget. Boleh open cam dulu, Pandu. Kelihatan nggak ya papan tulisnya, Pandu? Kenapa? Wah, serem banget. Kamu lagi di mana, Pandu? Kamu lagi di mana? Itu nakal. Aku bilang dari neraka, Pak. Ya kelihatan loh kamunya loh. Halo, bentar. Oh ya, tutupin ini ya, catatan nomor 3 sama 4. Boleh dikerjakan ya, nanti kita spin 2 orang ke depan. Satu itu. Muat lemot, muat ini.
Sudah selesai? Oke, kita skip 2 orang ya. Nomor 3 yang maju. Angelina. Oh, ya. Nomor 4. Kekuatan menyimpang. Jujur kan? Oke, boleh ke depan. Di sini Miss Hafiz ya. Oke, Jadi tiba itu jujur. Jujur udah selesai 34. Portal kecil deh. Mana manis
Kenapa ada semut? Oke, kalau sudah selesai boleh dua orang tadi maju silakan. Angel sama Alfa.
Oke, boleh perhatiannya teman-teman. Kita bahas nomor 3 ya. Jadi nomor 3 kita diminta untuk mencari magnitudo dan arah. Oke, di sini itu letak dari muatan ujinya 2 cm. Kemudian muatan yang mau diukur itu diletakkan muatan ujinya diletakkan 2 cm di sebelah kiri dari muatan min 2,4 yang mau diukur. Berarti titik P-nya di sebelah kiri, QA-nya di sebelah kanan. Karena dia negatif berarti menuju ke muatan sumbernya. Berarti hasilnya harusnya positif. QA-nya 2,4, 10 pangkat min 9, jaraknya 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 4. Jadinya 5,4 kali 10 pangkat 4 Newton Coulomb. Oke, nomor 4 QA dan QB. A-nya negatif, B-nya positif, ini titik P. Telahnya. Oke, berarti yang A itu arahnya ke kiri. Berarti A-nya adalah negatif 0,45. Yang B arahnya ke kiri. Berarti negatif 0,9. Hasilnya 1,35 kali 10 pangkat min 3 Newton per Coulomb ke kiri. Ada yang hasilnya beda? Nggak ada, oke. Untuk medan listrik mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nggak ada, oke. Analoginya kalau misalnya kita bahas medan listrik, ini kita hanya mengukur kuat medan di satu muatan tertentu. Misalnya muatan positif aja, negatif aja. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung besar atau banyak kuat medannya di suatu wilayah tertentu, kita akan pakai konsep flux dan Gauss law. Oke, hai. Boleh diperhatikan teman-teman. Oke. Kita bahas tentang flux dan Gauss law. Kalau misalnya medan listrik tadi kita hitung kekuatannya hanya di satu muatan aja. Misalnya muatan positif ini kuat medannya berapa, muatan negatif ini kuat medannya berapa. Nah, kalau flux dan Gauss, misalnya kalian ada di luasan tertentu dan kita akan menghitung seberapa banyak medan listrik di luasan tersebut. Misalnya seperti ini. Nah, kalau flux ini didefinisikan sebagai kuat medan listrik di luasan atau area tertentu. Simbol dari flux itu seperti ini. Ya, karena dia definisinya kuat medan listrik di wilayah tertentu, berarti bisa kita tuliskan sebagai E dikali delta A. E-nya sebagai medan listrik, delta A-nya sebagai luasan. Nah, kalau medan listrik ini harus satuannya Newton per Coulomb. Kalau luasan satuannya harus meter per segi. Nah, kita akan menghitung besarnya kuat medan listrik di luasan area tertentu ketika menembus suatu luasan itu adalah tegak lurus
terhadap garis normal dari arahnya. Berarti kalau misalnya kita terhadap sumbu X sejajar dengan garis normalnya berarti 0. Berarti kalau misalnya θ-nya sama dengan 0 derajat, persamaan ini bisa menjadi flux E delta A cos 0. Fluxnya adalah E delta A. Satuan dari flux adalah Newton meter kuadrat per kolom, atau disingkat jadi WB atau Weber. Oke, jadi katakanlah si titik muatan listriknya itu adalah curah hujan. Kemudian kalau curah hujan itu ngenain payung kalian, itu berarti analogi dari flux. Ya, jadi dia kenal luasan tertentu. Nah, luasannya ini bisa bentuknya geometrinya lain-lain. Misalnya ini persegi. Berarti luasannya apa? Sisi kali sisi. Kalau misalnya lingkaran, berarti A-nya pi r kuadrat. Jadi luasan di sini kalian mengikuti geometri dari yang ditentukan itu apa. Nah, cuman kalau di fisika itu mungkin kalian di kampus juga dapat. Ini kalau misalnya kita menghitung luasan, misalnya medan listrik yang bentuknya seperti ini, yang mau kita ukur luasannya. Berarti pakai konsep apa kalau menghitung luas seperti ini? Luasnya pakai konsep integral. Oke, jadi ini persamaannya ini bisa berubah jadi flux E delta A cos theta menjadi flux E integral tertutup dari delta A dA cos theta. Cuman kalau yang berhubungan sama integral tertutup, kemudian luas geometrinya yang nggak bisa kalian bayangkan, terus nggak akan masukkan di ujian. Jadi mungkin kalian fokus akan persegi, lingkaran, atau misalnya kayak layang-layang atau belah ketupat kayak gitu aja. Jadi nggak pakai bentuk seperti yang tidak bisa kalian bayangkan geometrinya. Nah, karena tadi analoginya adalah medan listrik itu titik-titik hujan, yang kena ke payung kalian itu sebagai flux. Kalau misalnya hujannya itu bocor ke payung kalian, kita pakainya Gauss law. Nah, Gauss law ini berarti medan listrik di lingkungan tertutup. Oke, konsepnya sama pakai flux. Berarti fluxnya adalah Q per epsilon 0. Karena kita analoginya di lingkungan yang tertutup atau luasan yang tertutup, makanya kita butuh permittivity ruang hampa. Oke, jadi fluxnya bisa ditulis lagi sebagai E integral tertutup dari delta A sama dengan dA sama dengan Q per epsilon 0. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita bahas medan listrik sebagai curah hujan, karena kita ngitung satu-satu. Kalau curah hujannya ngenain payung kalian, selebar payung kalian, itu namanya flux. Berarti kan kita ngitung di luasan tertentu. Terus kalau misalnya rintik hujannya itu nembus ke payung kalian, itu namanya Gauss law. Tapi case-nya kalau payung itu kan terbuka, lingkungannya terbuka. Kalau yang tertutup tuh kayak misalnya bola basket, terus kalau misalnya bola kasti, nah itu berarti tertutup. Nah, karena tertutup itu kita makanya pakai muatan dengan permittivity ruang hampa. Ini persamaan yang ke berapa berarti? 4. Ini persamaan yang ke-3. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Gak ada. Kalau tidak ada, kita coba ke contoh. Oke, ini contoh soal untuk flux. Miss contohin nomor 1 sama 2, nanti 3, 4, 5 kalian yang kerjakannya. Oke, nomor 1.
Medan listrik sebesar 2000 Newton kolom, berarti E-nya 2000 Newton per kolom, melewati suatu bidang dengan luas permukaan 10 meter persegi. Berarti ini A-nya nggak usah kalian cari, mereka sudah ngasih tahu. Secara tegak lurus, nah kalau dia tegak lurus terhadap garis normal, berarti θ-nya sama dengan 0. Cos 0 kan 1, berarti jika diminta cari fluxnya, berarti E delta A cos theta dengan θ-nya adalah 0. E-nya 2000 kali A-nya 10 cos 0 berarti 20.000 Newton meter kuadrat per kolom. Ini untuk yang pertama. Yang kedua, medan listriknya 3.500 Newton per kolom, melewati suatu bidang persegi, berarti A-nya sisi kali sisi 2 meter, berarti 2 kali 2. A-nya adalah 4 meter persegi dengan sudut 60 derajat, berarti θ-nya 60 derajat. Fluxnya E delta A cos theta, fluxnya adalah 3.500 dikali 4 cos 60. 35 kali 4 140, cos 60 berapa? Setengah. Berarti fluxnya adalah 7.000 Newton meter kuadrat per kolom. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya yang akan bervariasi adalah nilai A, karena A-nya juga bisa berubah. Jadi makanya kita selalu tuliskan delta A. Kadang misalnya luasannya itu dari 4 meter persegi berubah ke 2 meter persegi, makanya ada delta A, karena deltanya adalah 2 meter gitu. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kalian boleh coba nomor 345. Nomor 3 ini lingkaran ya, karena ada jari-jari. Nomor 4, meskipun kalian bentuknya kayak jajar-genjang, tapi di sini soalnya bidang persegi, jadi A-nya tetap pakai persegi. Kemudian nomor 5, dia menembus, tapi kita hitungnya cuma salah satu sisi kubus. Jadi tetap kalian hitungnya satu sisinya aja, nggak sampai ketika masuk kubus terus sampai keluar kubus. Gitu. Boleh dicoba. Nanti kita spin 3 orang. Misalnya gini, kayak soalnya medan listriknya ditembus perubahan dari permukaannya. Misalnya ketika kubus seperti ini kan kita carinya bentuk kubus, satu sisi luasannya misalnya 25 kali 25. Terus sisi yang sebelahnya itu permukaannya luasannya beda. Misalnya 20 kali 20. Berarti kalian harus cari deltanya. Itu ya, misalnya diskusinya di mana ya? Misalnya pertama A2-nya adalah 400 meter persegi, A1-nya 200 meter persegi. Nah, karena misal tulisnya delta A, berarti nanti dihitungnya di sini itu perubahannya. Berarti delta A-nya adalah A2 min A1. Delta A-nya adalah 200 meter persegi. Gitu. Oke, kemudian medan listrik case-nya juga misalnya nanti ada perubahan medan listrik, kita juga pakai delta ya. Cuma umumnya yang mengalami perubahan itu luasannya. Kalau tidak mengalami perubahan berarti pakai area. Pakai area biasa aja gitu. Oke, boleh dicoba. Nanti kita spin 3 orang. Pandu dari tadi belum jadi on cam. Pandu sudah bisa on cam. Pandu Saya on cam ini apa not responding. responding. Gimana caranya ini? Ini segala lagi apapun. Coba
Raka sih. Nah, gitu loh Pandu beneran belajar kan ya? Belajar ini. Coba mana bukunya? Apa namanya bukunya? Yang di saya bilang. Oh, di belakang. Oke, terima kasih Pandu. Lagi cari buku, mana coba bukunya ditunjukin? Oke ya sudah, Pandu nanti jangan lupa backgroundnya diganti ya. Agak serem soalnya. Oh iya, Miss siksa kubur. Kenapa? Yang ketawa siapa? Kayak seneng banget. Oke, boleh 3, 4, 5. Nanti Pandu kalau nge-spin harus jawab juga loh ya. Kamu Iya, tidak iya. dikecualikan soalnya. Oh, iya aku paling Lornya masuk, lornya masuk, cocok. Dari yang satunya. Siapa tuh? Boleh minta royalti ya?
Oke, kita speak ya. Oke, nomor 3 yang maju. Wah, Gena ini. Jeremy Alden Arianto. Nomor 3. Nomor 4. Steven. Dionysius Jaren Mateo. Banting jujur lagi. Iya deh. Terakhir nih, kalau kalian gak nge-spin berarti selamat kalian hari ini. Jujur. Minggu depan lagi. Sekian, Pak. Oh iya. Oke. Boleh yang sudah selesai langsung ke depan. Tadi siapa aja ya? Jeremy Alden, Darren sama Cristiano. Pulangnya kalian ditentukan oleh 3 orang ini cepat apa enggak majunya. Dan maju deh. Buat yang mau maju biar cepet. Kali ramalannya yang
Kevin, kok nek kok bisa jam 5? Oke, kita bahas dulu yang nomor 5 ya, karena yang sudah selesai nomor 5 dulu. Jadi ini kubus, kalau kalian lihat dari gambarnya dia kubus. Ini masuk kan medan listriknya, kemudian keluar, ya kan? Cuman kalian lihat instruksi dari soalnya, itu medan listrik 2000 melewati salah satu sisi kubus dan permintaannya hitunglah flux listrik pada salah satu sisi kubus. Kalau misalnya ini kubus, sisinya berarti bentuknya adalah persegi, berarti luasannya adalah luasan persegi. Jadi 25 cm dikali 25 cm jadinya 0,025 meter kuadrat. Oke, berarti E delta A ini cosnya 0. Kenapa cosnya 0? Kalau kalian lihat di sini kan lurus, berarti medan listriknya tegak lurus terhadap garis normal. Jadi 2000 dikali 0,0625 berarti 125 mm kuadrat per C. Oke, ini case-nya kalau dia sekali masuk doang satu sisi kubus. Tapi ketika ditanya, ketika dia keluar, berarti fluxnya, flux keluar, nilainya akan sama, berarti E-nya juga akan sama, deltanya akan sama. Bedanya adalah di cos theta. Oke, cos theta. Kalau kalian lihat ini sejajar sama garis normal itu kan sudutnya 0 derajat. Tapi kalau dia balik atau kembali itu berarti kebalikan dari 0 derajat itu sudut berapa? Thetanya 180 derajat. Ini berarti kebalikan dari theta sama dengan 0. Berarti di sini cosnya jadi 180. 2000 dikali 0,0625 dikali cos 180. Berarti flux keluar adalah min 125 Newton meter kuadrat per kolom, karena cos 180 sama dengan min 1. Jadi kalau misalnya case-nya masuk kemudian keluar, berarti dia beda di sudutnya, jadi arahnya terbalik. Jadi kalau ditulis flux total, flux masuknya plus flux keluarnya berarti sama dengan 0. Seperti itu. Cuma case di soal nomor 5 ini cuma salah satu sisi kubus saja. Sekarang boleh nomor 3 sama nomor 4.
Get out. Kalau nggak ada bisa dibawa berarti yang lain juga bisa Sudah mau babi asam tiba dimakan sama mobil. Jadi kaget. Kaget dia. Oke, kita bahas yang nomor 3. R-nya 7 cm berarti A-nya PR kuadrat 0,0154 meter kuadrat, fluxnya 7,7. Benar. Ada yang jawabannya lain? Ada. Nomor 4, A-nya 20 cm berarti 400 cm kuadrat. Oke. Ini harusnya diubah ke meter dulu ya. Nah, atau gini, atau bisa sama dengan berapa? 400 cm kuadrat jadi meter kuadrat berarti 4 meter enggak sih? 0,04 Miss. ini tak 0,04. Benar kan? 0,04. 0,04 berarti berapa? Anda nanya saya menanyakan. 20.000 kali 10 pangkat min 2, benar? 200 ya? Oke, ada yang jawabannya lain teman-teman? Oke,
Kalau nggak ada, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Miss akhiri tentang materi muatan listrik dan medan listrik. Oke, kalau nggak ada, berarti materi kita di bab 1 sudah selesai ya. Jadi materi kita yang muatan listrik dan medan listrik, karena nanti kalau belajar fokusnya ke interaksi antara dua muatan, misalnya positif sama positif, positif sama negatif atau negatif sama negatif. Kemudian kita menghitung medan listrik yang tadi pakai muatan uji. Kemudian kita hitung misalnya muatannya ini ada di medan tertentu, kita diminta untuk cari medan listriknya, kita pakainya flux, gitu ya. Kalau nggak ada, berarti sudah selesai. Kita cek attendance-nya ya. Ada yang tadi nggak bisa attendance? Ada. Banyak ya. Oke. Gregory Adrianus, Jaider, Joshua, Marcelino